Damai Kristus bagi kita semua yang percaya kepadanya. Topik hari ini adalah mencari tahu apakah Yesus mewarisi dosa Adam dan Hawa. Sebelum melanjutkan penjelasan, langkah yang utama yang harus kita tahu yang pertama adalah menonton video ini sampai selesai. Alasannya itu adalah karena apabila kita menonton video ini, jika kita menontonnya dengan skip atau memotong video ini, maka video ini akan kurang jelas untuk dimengerti dan kita akan bertanya-tanya kenapa bisa begitu dan begini. Oleh karena itu kita harus menonton video ini dari awal sampai habis agar kita tidak gagal memahaminya. Nah, yang kedua adalah kita memahami penjelasan ini berdasarkan ayat Alkitab. Kenapa? Karena agar penjelasan ini tidak hanya omongan kosong saja, kita membuktikannya dengan Alkitab yang berbahasa Indonesia. Oke, nah langsung saja ke penjelasannya. Nah, yang pertama kita harus tahu apakah manusia pertama yaitu Adam dan Hawa berdosa. Mari kita ketahui manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa berdosa oleh karena mereka memakan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Nah, itu adalah pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, namun mereka memakannya. Nah, dengan penjelasannya apakah ini benar? Mari kita akan cari di dalam Alkitab apakah benar-benar adakah ayat menyatakan bahwa manusia berdosa oleh karena memakan buah larangan dari Tuhan. Oke, kita akan baca dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, di sini jelas sekali Tuhan melarang dengan tegas kepada manusia pertama Adam dan Hawa ini untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Apakah mereka melanggarnya? Mari kita cari. Nah, untuk mengetahui dengan jelas ada kitab Kejadian 3. Nah, kita lihat saja dalam kitab Kejadian 3 yang berjudul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Karena ini terlalu banyak, jadi saya singkat dengan ayat-ayat inti yang menyatakan manusia ini berdosa, manusia pertama berdosa. Jadi jika ingin lihat detailnya bisa kita lihat langsung Kejadian 3. Namun sepertinya ini terlalu banyak, jadi kita singkat saja. Dalam ayat yang ini, dalam Kejadian 3, ular itu terdapat sini, adapun ular ialah paling cerdik. Jadi ular ini cerdik dan ular ini merupakan jelmaan iblis. Jadi iblis ini yang berwujud dari ular, dia menggoda Adam dan Hawa. Yang pertama Hawa, dia menggoda Hawa dan dia menggodanya dengan cara lika-liku. Dia melakukan suatu manipulasi sehingga Hawa ini percaya dan mengajukan apa yang baik menurut ular ini, seperti kau tidak akan mati katanya. Sekali-sekali kau tidak akan mati, lalu buah ini sedap dimakan begitu, dan banyak lagi lah. Jadi yang intinya adalah kita akan lihat dari Kejadian 3 ayat 6 sampai 7 ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawan. Nah, di sini
nyatalah bahwa mereka melanggar perintah Tuhan. Jadi, setiap orang berdosa adalah artinya melanggar perintah Tuhan. Jadi manusia ini sekarang sudah melanggar perintah Tuhan, yang artinya mereka sudah berdosa. Jadi jelas manusia telah berdosa. Dan untuk membuktikannya lagi, kita akan baca Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi mereka tahu mereka salah, dan nyatanya mereka bersembunyi dari Tuhan, yang artinya mereka seperti merasa bersalah dan mereka lari. Lalu kita sambung ke ayat selanjutnya 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Dah di sini dia sudah takut. Katanya, "Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Mereka jadi tahu kan? Mereka tahu mereka itu telanjang dan mereka bersembunyi. Jadi kita lihat lagi ayat 11. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku adalah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, lalu kumakan." Ayat 13. Kemudian firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Jadi menurut kita, mereka itu saling menyalahkan. Nah, dari sini perbuatan mereka saja sudah nampak bahwa mereka itu telah berdosa. Karena nampak dari mereka telah menyalahkan. Seharusnya mereka menyadari bahwa memang mereka sendiri sudah mengambil keputusan bahwa mereka memang berdosa. Namun mereka berbuat dosa lagi. Mereka menyalahkan seorang lain dan seorang lain lagi, yang menyatakan mereka benar-benar ini sudah berdosa. Di mata Tuhan mereka sudah nyata berdosa, dan kita sendiri pun sudah tahu. Mereka saling menyalahkan. Coba lihat orang yang benar, pasti mereka meyakini, iya saya memang salah, keputusan saya lah yang ingin berdosa. Jadi mereka sudah berdosa. Mereka saling menyalahkan, tuduh menuduh. Iya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manusia ini yang pertama sudah benar-benar berdosa, sudah melanggar dan sudah berbuat dosa lagi, sudah saling menyalahkan, ya kan? Sudah takut salah. Jadi nyatalah bahwa manusia ini berdosa. Jadi kita sudah membuktikannya bahwa manusia pertama telah berdosa. Nyata bahwa di dalam Alkitab sendiri sudah jelas. Oke. Jadi kita bertanya lagi, lah, apakah keturunan Adam dan Hawa itu berdosa? Ya, tentu saja berdosa. Oke. Kita akan membuktikan apakah keturunan Adam dan Hawa ini benar-benar berdosa. Kita akan buktikan. Nah, ini terdapat di Kejadian 4, yaitu tentang pengisahan Kain dan Habel. Kita bisa baca, tapi sepertinya ini cukup banyak, jadi kita singkat saja. Jadi di sini intinya Kain dan Habel memberikan korban bakaran. Lalu korban Habel diterima dengan Tuhan dengan senang hati. Namun korban dari Kain itu tidak diterima oleh Tuhan, sebab ada alasan yang pasti yang buat Tuhan tidak menerima korban Kain, yaitu hatinya. Dia bermuka muram dalam memberikan persembahan. Jadi kita lihat lagi dengan pasti apakah benar-benar keturunan manusia pertama berdosa. Kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 8 sampai 9. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat 9-nya,
firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Jelas bukan? Dia sudah membunuh Habel. Kain sudah membunuh Habel, namun dia juga mengatakan, "Aku tidak tahu." Pada sudah jelas dia membunuh Habel, dia berbohong kepada Tuhan. Artinya seluruh keturunan Adam dan Hawa adalah manusia berdosa. Namun bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus keturunan Adam dan Hawa? Apakah Yesus berdosa? Dia juga disebut anak Daud. Apakah dia berdosa? Mari kita akan cari lagi lebih dalam. Kita akan masuk ke dalam Injil Matius, yaitu yang berjudul kelahiran Yesus Kristus. Di dalam Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dia mengandung dari Roh Kudus, bukan dari seorang laki-laki, atau bukan dari hubungan suami dan istri. Sebab dia adalah perawan. Bagaimana bisa dia mengandung seorang anak? Dalam Lukas 1 ayat 34 kata Maria kepada Maria gitu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Begitu. Jadi dia bertanya, aku belum bersuami, namun mengapa aku bisa mengandung seorang anak? Begitu. Yang artinya dia belum melakukan hubungan suami dan istri, begitu. Melainkan dia mengandung seorang anak dari Roh Kudus, begitu. Seperti yang kita ketahui tadi. Atau jika kurang jelas lagi, kita akan cari lagi, yaitu silsilah Yesus Kristus. Terdapat di dalam Injil Matius. Jadi ini cukup banyak, jadi kita langsung saja kepada yang intinya, yaitu di dalam Matius 1 ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi begini, tadi kan ini sebenarnya dari awal, yaitu dari Abraham sampai kepada Yesus. Dan dikatakan bahwa Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, ya kan? Namun suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi ini bukan dari Yusuf, melainkan hanya dari Maria, yang artinya hanya karena Yusuf adalah suami Maria, oleh karena itu dia dianggap anak Yusuf, begitu. Karena seperti suatu karena angkat, begitu. Jadi karena Yusuf adalah suami Maria, jadi Yesus yang berada di kandung Maria itu dianggap anak Yusuf. Jadi sampailah kepada anak Daud, begitu. Jadi seperti suatu anak angkat, begitu. Tidak dari darah daging, namun diangkat, begitu. Karena Maria kan mengandung Yesus, jadi dianggap anak Maria. Nah, Maria kan memiliki suami yang bernama Yusuf. Jadi Yesus memanggil dia seorang ayah, begitu. Namun bukan dari darah daging, seperti suatu adopsi, begitu. Namun tidak dari darah daging Yusuf, gitu. Hanya dikandung oleh Maria. Jadi Yesus tidak berdosa karena dia bukan berasal dari Adam dan Hawa, melainkan dari Roh Kudus. Karena Maria itu mengandung bukan dari Yusuf, namun dari Roh Kudus. Roh Kudus lah yang turun dari atas Maria, begitu. Jadi dia dikandung Roh Kudus bukan berasal dari keturunan Adam dan Hawa, begitu. Jadi ini sudah cukup jelas menyatakan bahwa Yesus bukan dari keturunan Adam dan Hawa dan bukan seorang manusia berdosa. Karena dia adalah Tuhan, dia tidak berdosa. Dia selalu melakukan banyak mukjizat dan dia tidak pernah berdosa sekalipun.
Jadi cukup jelas untuk saat ini bahwa Yesus tidak berdosa. Oke, terima kasih. Damai Kristus menyertai kita. Amin.